Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لقبول وتمام لسرور وإلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ حسنة الشيخ نسأل الله بالمسلمين ورسولهم وبرعهم وجل سجرتهم. اللهم أنت مقصودنا ونورك ومطلوبنا أعتنا محبتك ومغفرتك. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعتنا محبتك ومغفرتك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا برسمك ومشاهدتك ومحبتك لسنة الجماعة وشكرك يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah penuh manfaat. Kehadiran kita semuanya datang rahmat. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Keluarga kita semua kota sakinah mawaddah rahmat. Dan Allah anugerahkan kita berbagai nikmat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita selalu syukur sama Allah. Syukurnya kita ini gak cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi syukurnya kita berharap optimal, maksimal, benar-benar menunjukkan kebaikan, kemaslahatan apa yang kita lakukan. Karena semua yang kita laksanakan ketika nilainya ibadah, nilainya baik, itu sama saja kita menunjukkan syukur kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita sedekah, itu wujud nyata syukurnya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan semua yang kita laksanakan, sholat berjamaah kita, hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis tahlil, majelis-majelis sholawat dan yang lainnya, yang nilainya ada nilai ibadah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malam Jumat. Malam Jumat itu semuanya dilipat gandakan sama Allah. Jumat yang satu sampai Jumat ke yang lainnya, kalau kemudian kita dari mulai malam Jumat dimulai dari ibadah, dimulai dari banyak baca Quran, baca sholawat, baca tahlil, nilainya ibadah sampai kita melaksanakan sholat Jumat. Berangkat sholat Jumat kita ingat sama Allah, zikir di jalanan gitu tuh misalnya. Gak pernah suudzon sama orang, mau berangkat ke masjid tuh melaksanakan sholat Jumat, insya Allah semua dosa-dosa kita digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan Jumat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Itu yang penting. Walaupun sebentar sedikit duduk, nggak lama kita ya. Mulai dari jam 8 sampai paling banter jam setengah 10, jam 10 gitu ya. Insya Allah itu jauh lebih baik di hadapan Allah tanimbang kita nonton bola depan TV sampai berjam-jam. Insya Allah. Yang penting kita rutin malam Jumat, ya kita rutin baca Yasin, baca zikir, tahlil, tasbih dan lainnya. Insya Allah kita semuanya tetap dilimpahkan kebaikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bekal kita nanti di yaumul kiamat, nanti di yaumul kiamah kita semuanya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan nikmat, enak. Kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah silaturahim kita habis kayaknya baterainya. Pada malam ini silaturahim kita melanjutkan kajian Safinatun Najah kita pada halaman 92, melanjutkan berkaitan masih berhubungan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang kemarin sebelumnya kita bahas tentang syarat menjadi makmum, kudu ngikutin imam, dia nggak boleh nyangka kalau imam itu batal. Jangan mentang-mentang kita paling bisa, wah dia mah imam begitu lah, itu batal itu lah, kita juga jadi batal. Nah, udah kita bahas tuh, bagaimana kita kudu ngikutin apapun yang dilakukan imam, kudu ngikut. Sampai ketika imam melaksanakan sujud sahwi ya kudu ngikut. Imam ruku ya kita kudu ruku, ikutan ruku. Imam baca kunut ya kita ikutan kunut. Ya kalau imamnya angkat tangan kita ikutan angkat tangan. Tapi angkat tangannya jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Karena sunnahnya kita berdoa itu angkat tangan. Kan kita lagi berdoa itu. Kunut itu doa. Doanya luar biasa. Allahumma hdina fiman hadait. Itu kita diminta petunjuk sama Allah itu. Minta petunjuk sama Allah. Betapa tinggi dan besarnya anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang diberi petunjuk. Kita setiap waktu minta petunjuk sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita petunjuk sama Allah. Minta petunjuk. Kalau sekarang kita udah dapat petunjuk, bagaimana biar petunjuk Allah, hidayah Allah tambah kuat, tambah mantap,
tersimpan dalam hati sanubari, tambah kencang kita ibadah, tambah banyak kita muter tasbih, tambah wakal itu, tambah terus-terusan kita mengucap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, karena hidayahnya ditambah. Pengen Pak begitu Pak? Pengen. Insya Allah. Makanya bukan berarti kita baca suratul Fatihah setiap kita sholat ihdinas siratal mustaqim. Nah, dia mah belum dapat petunjuk, dia minta petunjuk jalan yang lurus. Bukan. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir itu maknanya apa? Ziyadah, az-ziyadatul hidayah, tambahan hidayah. Yang tadi sudah dapat hidayah, bagaimana biar ditambah lagi. Kan kadang kita kalau ibadah kan kalau kencang gitu. Kalau lagi sedang, kalau lagi down, begitu. Nah makanya kita mintanya jangan pernah kepotong-potong, terus minta sama Allah. Makanya di mana-mana kita baca Fatihah, hadir majelis baca Fatihah, sholat baca Fatihah, hadiah Fatihah. Maksudnya apa? Di antara intisari adalah kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita sudah dianugerahkan hidayah oleh Allah, bagaimana Allah jaga hidayah kita bertambah lagi. Kan kalau isi dompet kok pengennya nambah terus. Proyek pengen nambah terus gitu. Padahal dari pagi sampai malam tuh gak habis-habis tuh proyek, tapi masih pengen nambah juga gitu. Kenapa? Biar bisa nambahin isi dompet. Yang tadinya belum punya ladang, belum bisa umroh, bisa berangkat, pergi umroh ke Mekah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah, muter-muter keliling Ka'bah. Pulang-pulang punya sawah bisa nambah. Sawah. Namanya sawah. Kenapa hidayahnya ditambah? Nah, itu. Jadi kalau kita berdoa, kata Nabi, angkat tangannya. Termasuk kalau kunut diangkat tangannya, tapi tidak usah diusapin ke wajah. Gitu. Guru kami ngajarin begitu, tidak usah diusapin ke wajahnya. Selesai kita wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Langsung sujud. Tangannya enggak usah diusapin ke wajah kita karena nanti khawatir nambah gerakan begitu. Jadi kalau guru-guru kami ngajarin enggak usah diusapkan ke wajah. Nah, terus di akhirnya itu jangan. Ini dapat dari guru kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Bukan wa barik salim, tapi wa baraka wa sallam. Guru-guru kami mengajarkan demikian. Ada yang wa barik wa salim, ada begitu. Tapi guru-guru kami ngajarinnya, beberapa guru kami ya, itu ngajarinnya wa baraka wa sallam. Ini kalau kita baca kunut, imamnya kunut, makmumnya kudu ikutan. Walaupun cuma sekedar angkat tangan baca amin, 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 gitu. Ketika pas bacaan apa tuh? Sholawat itu dikeraskan. Allahumma hdina fiman hadait sampai astagfiruka wa atubu ilaik itu juga dikeraskan. Pas tengah-tengah tuh doa baru disirikan sampai dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Imam menjaharkan dan makmumnya baca amin. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam, syaratnya makmum kudu ngikut. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini malam ini kita sedikit menambah terkait dengan sholat berjamaah. Siapa saja yang boleh jadi imam? Siapa saja yang boleh jadi imam? Laki-laki apa perempuan? Perempuan apa laki-laki atau yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suratil qudwati tis'un. Gambaran menjadi makmum itu tis'un, ada 9. Jadi kalau sholat berjamaah kan ada imam, ada makmum. Maka bagaimana seorang imam dan seorang makmum yang boleh dilaksanakan dan sholat berjamaahnya sah gitu. Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum, dan dia sah gitu. Karena gambaran di dalam sholat ini ada 2. Ada yang sholat berjamaahnya bisa jadi sah, ada yang bisa jadi tidak sah. Biasa yang sering terjadi ada 9 ini gitu. Ada 9 ini. Tasihu fi khamsin, sah pada 5 yang bagian gitu. Yang 4 nanti nggak sah tuh nanti dia. Nah, sholat kita biar bisa sah bagaimana? Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Makmumnya seorang laki-laki kepada laki-laki gitu. Jadi kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya kudu laki-laki. Qudwatu rajulin bi rajulin. Makmumnya laki-laki harus ikut kepada laki-laki, gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau jadi makmum, kita kan laki-laki ini semua. Maka imamnya harus laki-laki, nggak boleh anak kita yang perempuan. Walaupun misalnya anak kita udah hafizah misalnya, fasih bener bacaan Qur'annya daripada kita gitu, maka tetap nggak boleh perempuan jadi imam di atas laki-laki. Begitu. Ini sudah kaidah yang sudah sama-sama kita pahami dan sudah kita hafal. Kadang ada seorang ibu ngelatih anak laki-lakinya yang kecil gitu tuh, jadi imam gitu, laki-lakinya jadi imam. Tapi ada juga yang dia seorang ibu punya anak laki-laki gitu, tapi tidak diperkenankan, tidak dilatih untuk menjadi imam karena merasa ibunya jauh lebih bisa. Nah, ini tidak boleh. Maka tetap seorang laki-laki harus jadi imam, walaupun itu masih kecil ya, Tapi catatannya kecil maksud di sini adalah sudah menjelang usia baligh, gitu. Sudah mumayyiz. Tapi kalau anak baru TK, baru SD kelas 1, ya tidak bisa jadi imam karena belum baligh gitu, belum baligh. Maka mungkin cuma latihan. Ibunya sholatnya bagaimana? Ya sholatnya masih dihitung sendirian. Sama kita nih punya anak perempuan masih kelas 1. Usianya berapa? Kelas 7 tahun gitu, 7 atau 6 tahun. Dia pengen sholat berjamaah sama bapaknya gitu misalnya. Ya si anak mah tetap dia latihan berjamaah, tapi bapaknya niatnya sholat sendiri karena si makmumnya ya, belum masuk usia baligh. Ini di beberapa keterangan demikian. Nah, itu yang pertama. Jadi seorang makmum laki-laki harus mengikuti kepada laki-laki. Yang pertama, itu yang sah. Yang kedua, wa qudwatu mra'atin bi rajuli. Makmumnya perempuan ngikut kepada laki-laki. Nah, ini sudah jelas nih, sudah jelas. Jadi kalau perempuan memang kudu ngikut sama laki-laki. Kemana aja laki-laki berangkat, laki-laki pergi, dia kudu ngikut.
Makanya kenapa kalau dalam ibadah itu laki-laki harus mendampingi perempuan, terutama ibadah haji, gitu, ibadah umroh, gitu, kudu ada mahramnya, kudu ada mahram. Dan kalau kita masuk ke ke kantor imigrasi ya nggak bisa. Kalau perempuan tanpa ada mahramnya. Kalau memang perempuan harus ngikut kepada yang laki-laki. Nah, itu yang kedua. Jadi seorang perempuan harus ikut, dia jadi makmum kepada seorang laki-laki. Nah, ini sah. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa birajulin. Nah, ini kadang banyak pertanyaan nih. Makmumnya khunsa, apa itu khunsa? Banci, waria. Nah, ada khunsa, ada mukhannats. Ada khunsa, ada mukhannats. Khunsa itu dia punya dua kelamin, gitu, maaf. Ada dua jantan apa betina, itu ada dua-duanya lah, keder kan, itu laki-laki atau perempuan. Tapi memang begitu ada. Tapi dari sekian ribu orang barangkali baru ada satu, gitu ya. Oh, yang udah nggak ada tuh dua apa enggak tuh artinya dulu itu. Yang inisial D itu kan katanya sih dua katanya. Nah, itu benar-benar tuh khunsa tuh. Tapi bukan mukhannats. Apa itu mukhannats? Yang dibikin-bikin. Gitu. Ada yang sejak kecil dia laki-laki mainnya sama perempuan mulu gitu tuh. Lama-lama tumbuh remaja, tumbuh dewasa, akhirnya apa? Kemayu. Lambai-lambai gitu kan ya. Gitu. Lemah lembutnya persis seperti perempuan gitu. Sifatnya sifat perempuan, tapi dia punya ayam jago gitu. Tapi dia laki-laki, kejantanannya ada, tapi sifatnya perempuan misalnya. Nah, ini namanya mukhannats. Ini juga termasuk yang kalau dia sholat gitu. Kalau dia sholat maka harus imamnya laki-laki gitu. Qudwatu khunsa birajulin. Kalau dia seorang khunsa atau yang berkelamin ganda, gitu, laki atau perempuan, jadi satu namanya waria yang asli. Nah, kalau yang bikin-bikin gimana? Tetap kalau dia nggak bikin-bikin kemayu gitu tuh misalnya, memang sudah bawaannya begitu, maka tetap kalau dia sholat kudu imamnya laki-laki. Nggak boleh sama yang perempuan, temennya perempuan kan misalnya, nggak boleh jadi imamnya tuh perempuan, tetap harus laki-laki. Karena yang namanya khunsa itu dia kan antara dua, apakah dia condong kepada laki-laki atau condong kepada perempuan. Maka alasan kenapa laki-laki harus jadi imam untuk menguatkan derajatnya gitu. Derajat apa? Derajat kesempurnaan daripada jati dirinya gitu, jati dirinya. Maka di antara yang harus diikuti ketika dia menjadi imam adalah imam lebih sempurna secara keyakinan gitu terhadap makmumnya gitu. Jadi kalau tadi waria sama laki-laki kan, kalau waria kan masih diragukan ini laki-laki apa perempuan gitu, maka statusnya jauh lebih rendah daripada seorang laki-laki, karena laki-laki sudah jelas kejantanannya gitu, sudah keyakinannya jelas, wah dia memang laki-laki kan, yakin gitu. Nah, ini maka alasan kenapa khunsa banci tidak boleh jadi makmum daripada laki-laki. Apa tidak boleh jadi imam di atas laki-laki. Harus laki-laki yang jadi imam. Dan yang keempat, wa qudwatu mra'atin bi khunsa. Makmumnya perempuan kudu ngikut sama yang khunsa. Tadi itu sama yang waria, yang berkelamin ganda. Jadi kalau ada perempuan ya, dia kudu ngikut sama
Misalnya perempuan cuma ada satu nih banci nih gitu, maka banci menjadi imam begitu. Karena banci lebih condong kepada laki-laki. Dan itu yang waria tadi itu ya, sifat keperempuanan. Masih ada nggak ya? Masih banyak. Di mana tuh, di tanah sono tuh ya? Nah ini yang kemudian ketika kalau dia sadar sholat, alhamdulillah gitu tuh. Tapi kalau dia sholat, maka dia harus jadi makmum kepada laki-laki. Atau kalau misalnya semuanya perempuan, dia kudu jadi imam. Walaupun dia bacaannya masih belum banyak sempurna, misalnya begitu, tetap dia wajib jadi imam. Itu yang keempat. Yang kelima, wa qudwatu mura'atin bimra'ati. Perempuan makmum kepada perempuan. Nah, ini yang sah nih, laki-laki kepada laki-laki gitu ya. Kemudian perempuan sama laki-laki. Kemudian banci kepada laki-laki, kemudian perempuan kepada banci atau waria, dan yang kelima perempuan sama perempuan. Ini yang sah nih. Kalau sholat berjamaah maka sah sholatnya, sah sholatnya. Tapi kalau dibalik batal sholatnya, tidak sah. Yang empat golongan, apa saja tuh yang empat? Wa tabtulu fi arba'in, dan batal sholatnya pada 4 golongan ini, 4 perkara, 4 kejadian. Yang kapan? Qudwatu rajulin bimra'atin. Yang pertama, kalau laki-laki jadi makmum sama perempuan. Itu yang pertama. Jadi walaupun perempuan bacaannya mahir, enak suaranya, cakep lagi gitu, tetap imamnya kudu laki-laki, nggak boleh laki-laki jadi imam. Itu yang pertama. Jadi kalau terjadi seperti itu, batal sholatnya, nggak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, qudwatu rajulin bin khunsa. Qudwatu rajulin bi khunsa. Makmumnya laki-laki ngikut sama waria, sama khunfa. Tadi itu karena khunfa ini tidak berada pada kesempurnaan, maka dia wajib ngikut kepada laki-laki. Tidak boleh dibalik, tidak boleh laki-laki jadi makmum di atas waria itu. Dan yang keempat, yang terakhir, wa qudwatu khunfa bimra'ati. Nah, yang ketiga nih ya, yang ketiga, wa qudwatu khunfa bimra'atin. Makmumnya seorang khunfa, seorang waria kepada perempuan. Tidak bisa tuh tadi dibalik. Mestinya yang jadi imam adalah waria, baru perempuan jadi makmum. Kalau dibalik ini batal sholatnya. Termasuk yang keempat, wa qudwatu khunfa bi khunfa. Kalau banci sama banci juga kagak boleh. Kagak boleh, banci semua banci itu dia mau sholat berjamaah nggak masuk, begitu. Jadi kudu ada laki-laki ya. Siapa yang mau jadi pembela datulan yang mau nolongin, nah, gitu. Misalnya ini banci ini pada taubat semua, itu kan pengen sholat berjamaah, pengen sholat diumumin dia sedikit gitu nih, kita komunitas gitu misalnya gitu ya. Siapa yang mau jadi imam, nah itu maka harus jadi imam salah satu di antara kita, nolong mereka yang mau pada sholat. Kalau mereka jadi imam salah satunya nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena ketidaksempurnaan tadi. Nah, maka pentingnya bagi kita mensyukuri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan kita berupa laki-laki atau perempuan, ya itulah syukuri. Jangan laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Nah, karena itu tiada kesempurnaan. Karena di antara syarat sahnya sholat yang menjadi alasan itu
bahwa seorang imam harus lebih sempurna daripada makmumnya. Nah, kalau kita bicara sempurna ini kan luas. Apakah sempurna bacaannya, gitu? Apa sempurna pakaiannya, gitu? Apa sempurna hafalannya, sempurna kebijaksanaan sifatnya, atau yang lainnya? Maka ketika ada misalnya ahli fikih dua-duanya nih, laki-laki sama dua-duanya ahli fikih, maka tentukan siapa yang lebih tua usianya. Karena dua-duanya ahli fikih dan dia berhak menjadi imam, tapi pilih siapa yang lebih tawadu di antara keduanya, gitu, yang lebih sepuh di antara keduanya. Ada ahli Quran sama ahli fikih, gitu kan? Kan ada dia baca Qurannya bagus, tapi terkait dengan hukum-hukum agama masih lemah misalnya. Ada orang yang ahli fikih gitu, tapi baca Qurannya standar biasa. Siapa yang jadi imam? Maka ahli fikih jadi imam. Makanya di antara beberapa referensi-referensi itu, kenapa para santri itu dibekali agar menjadi seorang yang ahli fikih. Makanya kenapa kalau di antara satu penduduk nggak ada yang belajar fikih, dosa semua tuh. Karena fardu kifayah. Termasuk belajar Quran juga. Jadi kalau nggak ada yang mempelajari Quran, nggak ada yang mempelajari fikih gitu, maka dosa semua. Sekampung dosa. Maka alhamdulillah kalau kemudian di majelis, di mushola ini kita belajar fikih, gitu, belajar ilmu Quran, itu adalah penyelamat untuk Allah datangkan rahmat, dijauhkan dari segala siksa dan laknat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan semua guru-guru kita, semua yang ngajarin kita, Allah anugerahkan kemanfaatan, keberkahan, kebaikan. Dan kita semua yang belajar, Allah anugerahkan keistiqomahan, kemanfaatan, sehingga kita dapat mengamalkan dalam keseharian. Insya Allah kalau ngamalinnya bisa, itulah yang Allah katakan, ilmu yang akan mendatangkan derajat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat, ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ilmu yang kita pelajari dari teman saudara kita semua. Dan ilmu manfaat itulah ilmu yang akan menyelamatkan, dan termasuk amal yang tidak akan pernah terputus ganjarannya, pahalanya sampai akhir hayat kita. Kita dipanggil sama Allah, pahalanya masih ngalir terus. Itulah yang penting ketika kita belajar, sedikit-sedikit kita amalkan supaya itu jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutu jam'ut taqdimi arba'atun wallahu a'lam bishawab. Ini kita masih berbicara tentang sholat. Sholat ada imam, ada makmum. Di antara penyempurna itu dari beberapa kajian yang sudah kita bahas adalah bagaimana kalau kita melaksanakan sholat jangan sampai ketukar siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Begitu. Allah a'lam bishawab. Untuk memperkaya keilmuan kita, sepertinya kita perlu ada diskusi ya, atau mungkin tanya jawab dan yang lainnya disilakan. Ya, mudah-mudahan tambah kemanfaatan untuk kita sekalian. Allah a'lam bishawab. Silakan. Ya, dipersilakan Bapak atau para pemuda yang ingin bertanya, memperkaya. Sebenarnya pengen bertanya ya, coba ngomong ya. Silakan. Ya. Boleh tentang bahasan atau yang lain juga boleh. Ya, bahasan yang lain silakan. Udah ngerti semua kan ya? Nggak ada lagi ya? Ya, enggak ada dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Kiai, tadi dikatakan ahli Quran dengan ahli Fikih. fikih lebih utama ahli fikih untuk menjadi imam. Nah, namun di antara dua itu seorang ahli fikih ini ada kekurangan di dalam lisannya dalam membaca Quran. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Tadi yang kami sampaikan, jika ahli fikihnya juga ngerti bacaan Quran, paling tidak standar baca Qurannya. Tapi kalau di bawah, ya jangan jadi imam. Misalnya pengucapan makhrajnya, gitu ya. Misalnya atau ada kecenderungan ketika pelafalan masih belum sempurna, maka dahulukan yang ahli Quran. Fasohahnya. Kalau seandainya maaf ya, dia nggak bisa mengucapkan huruf R. Ya tadi termasuk tadi pelafalannya termasuk makhorijul huruf, makhorijul aswat gitu ya. Baik itu pengucapannya, makhrajnya, atau bahkan mungkin misalnya nih, karena ada juga dia paham ilmu fikih tapi ketika baca Quran maaf ada saja yang yang keliru gitu. Kalau bahasa qiraat mah banyak jaliknya, banyak salahnya gitu. Idghamnya nggak kepake gitu tuh, misalnya tuh gunnahnya masih kurang, misalnya begitu. Apalagi ketika bicara tentang gharib-gharib dan yang lainnya. Nah, kalau ada yang seperti itu maka dahulukan yang Quran. Yang Quran walaupun masih muda, dahulukan yang Quran. Tapi kalau misalnya yang ahli fikih punya bacaan Quran yang maksudnya standar di sini ya suaranya pas-pasan, tapi paham tajwidnya, dia pengucapannya juga bagus gitu ya. Tapi suaranya pas-pasan misalnya, maka dahulukan yang tadi ahli fikih dan dia ngerti ilmu Al-Quran. Tapi kalau kemudian bandingannya ilmu fikih gitu ya, dia mahir ilmu fikihnya, tapi bacaan Qurannya masih banyak yang kurang, berarti dia perlu banyak belajar lagi. Sayang kalau kemudian dia ngerti fikih tapi bacaan Qurannya masih jauh. Makanya biasanya ini jarang sekali ya, ulama-ulama fikih yang tidak mengerti ilmu Quran. Rata-rata yang kami jumpai itu biasanya mendahulukan yang dipelajari dari ilmu Qurannya, baru memperdalam ilmu fikih. Guru kami termasuk yang mantu-mantunya itu hafid Quran semua. Setelah Qurannya sudah memperdalam Qurannya, baru kemudian terlihat fuqahanya. Dia terlihat ilmu fikihnya sudah mulai berkembang. Itu rata-rata ulama-ulama biasanya seperti itu. Kalau dia paham dengan fikih, biasanya mayoritas itu pasti dia paham dengan ilmu Quran. Tapi kalau kemudian dibalik, dia ngerti fikih tapi ilmu Qurannya ketinggalan, nah berarti mungkin ada yang kelompatan gitu. Nah ini yang mesti dibenahi. Tapi memang ada, tapi sangat jarang. Jadi tadi bandingannya kalau kemudian dia ilmu bacaan Qurannya atau misalnya pelafalannya kurang sempurna begitu ya. Walaupun memang yang namanya maaf itu kan ketika mengucapkan ro sulit karena cadel misalnya gitu ya. Nah ini kan bawaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia latihan sih bisa. Sebenarnya bisa. Ada santri kami latihan tuh bisa. Latihan sedikit tapi dia mendekati ro-nya. Apakah itu tipis atau tebal itu mendekati. Tapi memang tidak mudah dilakukan. Itulah yang kita maksudkan, belajar itu tidak ada habis-habisnya. Walaupun dia merasa kesulitan tapi terus belajar, insya Allah akan mendekati kesempurnaan. Demikian. Wallahu a'lam. Ji, Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, mengenai sholat ini tertinggal dalam sholat jamaah, sholat Jumat berarti. Misalnya dalam perjalanan kita mendapati sudah ketinggalan 1 rakaat atau mungkin Tinggal sampai duduk terakhir. dulu. Nah, apa yang kita lakukan bila hal itu terjadi? Nah, Kayaknya pengalaman ya.
Macet di jalan ngejar kayak kebagian gitu ya. Makanya kenapa ilmu fikih itu luas dan berkembang sampai sekecil sampai dengan detail itu dijelaskan dalam ilmu fikih itu. Nah, kalau kemudian pas melaksanakan sholat Jumat kan, walaupun khotibnya sudah lama banget gitu ya biasanya, masih ketinggalan juga gitu karena macet di jalan gitu. Ketinggalan 1 rakaat misalnya, maka dia datang langsung sholat Jumat, selesai 1 rakaat, yang lain sudah salam, dia bangun lagi 1 rakaat lagi tambah, masih dapat. Tapi kalau datangnya udah ketinggalan di rakaat kedua gitu tuh, udah ketinggalan 2 rakaat tuh, maka misalnya udah tinggal salamnya doang atau menjumpai imam sedang ruku gitu, nggak kebagian rakaatnya gitu, nggak kebagian rakaat, maka sang makmum tadi dia berdiri lagi 4 rakaat. Itu jangan 2 rakaat. Itu namanya korupsi. Udah nggak kebagian khutbahnya gitu kan. Maka 4 rakaat. Nah, ini yang dijelaskan di dalam kaifiyah sholat Jumat ketika datang terlambat, jadi masuk. Beda sama sholat fardu. Kalau sholat fardu yang 2 rakaat ya 2 rakaat gitu. Kalau 4 ya 4 rakaat. Beda halnya dengan Jumat. Kalau Jumat dia tidak kebagian rakaat tapi masih ikut jadi makmum gitu ya, maka dia bangun lagi 4 rakaat. 2 salam. Tetap 2 salam. Satu salam. Jadi 4 rakaat dalam 1 salam. Jadi seperti sholat duhur, sama seperti sholat duhur. Hanya niatnya di awal tadi sholat Jumat. Nah, kapan batasannya makmum itu tetap terhitung 1 rakaat? Ketika makmum itu masih menjumpai rukuknya imam. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, sudah mau sujud, makmumnya kagak kebagian gitu ya. Udah benerin sarung kagak bener-bener gitu, lo ketinggalan gitu. Mau keluar rumah nyari sendal kagak ketemu, ketinggalan misalnya begitu, maka ya dia harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. Demikian, Allahu a'lam. Saya jelas itu ya Pak ya. Jadi jangan lompat-lompatin lagi. Dan terus lagi takdir. Tim itu. Tapi memang pasti akan ada kejadian itu. Terutama yang buat di perjalanan tadi, perasaan kita kekejar nih buat mesin sebelah sana ya kejar. Kecuali anak-anak. Waktu masih di lapangan bola, pas sudah ada baru berangkat. Itu sholatnya doang. Udah lompat. Makanya kenapa nih masih bagian sholat Jumat ya, pahala datang sholat Jumat itu beda-beda. Ada yang pahalanya dapat kebon gitu kan yang sebesar sapi gitu. Kapan tuh yang datangnya di bawah jam 11? Jam 10 udah datang, udah siap-siap. Ada di sini. Apalagi sekarang duhurnya jam 12 lewat. Siap-siap jam 10, siap-siap. Ya siap-siap dong, udah mandi, udah berangkat jam 11 juga. Tuh dapat pahala tuh apa tuh? Sapi kebon. Berapa harganya sapi? Misalnya, harganya sapi berapa? Ada yang 30 ya. Sama tuh kita sedekah dengan 1 ekor sapi gitu. Pahalanya. Nah kalau mulai ya jam 11 lewat dah gitu, setengah 12 baru kita jalan. Nah pahalanya pahala apa? Kambing, pahala 1 ekor domba. Berapa harganya ya dibawa lagi kan harganya. Tapi ya lumayan deh dapat kambing kan gitu. Kalau udah azan baru datang, nggak pahala apa nih? Makanya kenapa imam itu, khotib itu disunahkan datangnya belakangan supaya makmumnya tetap kebagian. Kalau imam sudah datang gitu, apalagi udah naik mimbar, pahala tertutup. Pahala datangnya udah ketutup tuh, rahmatnya udah ketutup. Dalam kitab kan begitu, ketutup. Kalau malaikat sudah
khotib sudah naik ke mimbar, malaikat pencatat rahmat, pemberi rahmat udah nutup buat para jamaah yang datang ketika hadir di majelis Jumat seperti itu. Makanya makmum itu disunahkan belakangan datangnya, tapi pahalanya gedean gitu. Belakangnya datangnya belakangan tetap pahalanya gede. Waktu datang belakangan betul ya. Iya, waktu belakangan udah pulang main amplop gitu. Sampai tampil bingung mana sih belum datang. Padahal udah ada nongkrong itu. Makanya kami biasa misalnya kalau Jumat itu masih agak lama kita nunggu dulu di kendaraan, nungguin dulu belum masuk dulu. Kalau udah mulai 10 menit baru masuk. Maksudnya apa? Membantu teman-teman para mustami'in, para jamaah yang memang sedang ngejar pahala, yang malaikat sedang sediakan tuh memberikan ampunan, minta ampun sama Allah buat para jamaah yang datang sebelum imam khotib naik ke mimbar. Itu diantara beberapa keterangan di dalam kitab-kitab ini. Allah a'lam. Kayaknya yang mudah-mudahan mau pada nanya ya. Nyiapin aja deh. Ya silakan. Satu lagi barangkali. Udah lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru tadi Ustadz menyampaikan bahwa untuk menjadi imam itu laki-laki dengan laki-laki, kemudian bencong itu tidak boleh ya. Nah, kalau kasusnya itu laki-laki, benar laki-laki maksudnya, kemudian dia itu bisa kita katakan menyimpang, maksudnya sesama lah gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelainan maksudnya ya, penyakit yang ya seperti LGBT gitu ya. Laki-laki demen sama laki-laki, begitu ya. Perempuan demen sama perempuan. Nah, ini tidak mempengaruhi sifat dirinya. Ketika dia perempuan dan dia menyadari bahwa dia perempuan, ya perempuan, tetap tidak mempengaruhi bahwa dia perempuan tapi bersikap seperti laki-laki. Dengan kasusnya gitu ya. Jadi yang dimaksudkan ada seseorang katakan laki-laki tapi dia punya penyakit senang sama laki-laki, kan begitu? Pertanyaan dia laki-laki perempuan. Nah, udah jelas berarti kan yakin bahwa dia laki-laki. Jadi kalau sholat ya dia udah jadi imam laki-laki, begitu. Kalau perempuan ya jadi imam terhadap perempuan, sama. Hanya saja dia kudu banyak taubat. Supaya apa? Kesalahannya tadi, apalagi sudah berbuat sesuatu yang menyimpang, ini kan sudah murka Allah akan didatangkan ketika hamba Allah yang betul-betul menyimpang dari ajaran agama. Kenapa menyimpangnya? Ya memang tidak diajarkan kan begitu. Orang laki-laki senang sama laki-laki, apalagi sampai berbuat sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti apa itu? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi tadi. Hanya memang dia adalah orang yang durhaka sama Allah, yang berbuat maksiat sama Allah, bahkan dosa. Allah a'lam. Cukup? Ya, kalau yang lebih soleh, cari yang soleh ya. Kita tahu solehnya. Kalau ada yang lebih soleh, cari yang solehnya betul. Di antara para apa itu Laki-laki ya. Kita tahu LGBT yang soleh lah. Ya kita doain buat mereka semua yang pada senang-senang laki sama senang laki-laki, ya kita doakan biar pada insaf, pada taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya Allah anugerahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam keadaan sehat dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan kealpaan. Semoga kita Allah anugerahkan berbagai
ampunan dan kita semuanya mendapatkan hidayah, keberkahan dan tambahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan kajian kitab yang disampaikan guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Bukhari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Abdurrahman, Sarjana Sosial. Kepadanya kami persilakan. Saya apa aja nih? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidana. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa li'ali sultan. Allahumma salli ala sayyidina Rasulina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi taysir khairat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haram. وأجزل بالنبي عليه الصلاة والسلام والبلوغ المرام. اللهم يسر لنا جيرا حرام يا الله. اللهم يسر لنا جيرا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب السعد وتب علينا توبة نصوحا. اغفر لنا ولوالدينا ورحمة وربنا وصابرا. اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأخواتنا والأحبابنا ولأمهاتنا وجداتنا ولأصحابنا ولأقربنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمرسل إلينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم ودار الجنة المصفحون. يا عزيز يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلم ما في صدور وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يعلم ما في صدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. ومغننا بالعلم وزينا بالحلم وحملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara ini ada pengumuman bahwa dari pengurus Ngopi Subuh bahwasannya kami sebagai pengurus Ngopi Subuh mengajak jamaah